Shalom. Shalom Ibu Murni dan teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Di sini kami akan membuat tugas proyek video kami untuk tugas akhir yang berjudul Sahabat untuk Sesama dengan tema berbagi bukan karena lebih tetapi karena peduli. Sebelumnya perkenalkan nama saya Yensa Cahyapni Siregar dengan NIM 2408 1030 1143. Saya Capita Samirinda Siregar dengan NIM 2409 10 10 11. Saya Carmen Glenn Susantio dengan NIM 2409 10 10 10 33. Saya Putri Nureni Roida Manalu dengan NIM 2408 10 30 11 70. Saya Brigita Putri Berlian dengan NIM 2409 10 10 10 28. Selamat menonton. Ini adalah sembako yang akan kita berikan kepada yang membutuhkan. Yang pertama kita datangi adalah Pak Wit. Beliau adalah Bapak Wit. Beliau berumur 50 tahun yang bertempat tinggal di Karangrejo, Jember, Jawa Timur. Beliau adalah seorang ayah dari kedua anaknya yang sedang bersekolah di sekolah dasar dan di taman kanak-kanak. Beliau adalah seorang ayah pekerja keras yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan kedua anaknya. Beliau mengerjai segala pekerjaan yang dapat menghasilkan uang dengan halal. Setiap siang, ia akan memungut barang rongsokan. Ia akan berjalan dari Karangrejo ke sekitaran Jalan Jawa 2 untuk mengambil barang rongsokan. Di tengah itu, kadangkala ia menjadi seorang tukang parkir dan tukang beca. Dan setiap malam, ia akan menjaga pos di Jalan Jawa 4 untuk menambah penghasilan Bapak Wit. Penghasilan Bapak Wit dari memungut barang rongsokan tidak seberapa. Kadangkala ia hanya mendapatkan uang sekitaran 20.000 sampai 25.000 rupiah dalam sehari. Mungkin itu tidak cukup, tapi Bapak Wit hanya dapat mengandalkan uang tersebut. Tapi kadangkala ada saja mahasiswa yang baik memberikan sedikit bantuan untuk bapaknya. Sungguh kerja keras seorang ayah yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan kedua anaknya untuk dapat bersekolah. Bapak Endang. Pria asal Jember berusia sekitar 60-an ini sudah puluhan tahun menjalani hidup sebagai pemulung. Setiap hari, ia menyusuri jalanan di berbagai sudut Jalan Jawa, mengais rezeki dari tumpukan sampah yang sering tak dianggap orang. Meski usia tak lagi muda, semangatnya tak pernah padam. Ia masih harus menghidupi dua anaknya yang masih kecil. Dalam diam dan peluhnya, tersimpan cerita keteguhan tentang cinta, tanggung jawab, dan perjuangan hidup yang tak kenal lelah. Beliau bernama Bapak Mulyono, berumur 60 tahunan, merupakan seorang pedagang keliling yang menjual kerajinan tangan berupa anyaman. Bapak Mulyono berasal dari Kecamatan Mayang, memiliki 8 orang anak yang dimana anak terakhirnya masih berusia belasan tahun. Bapak Mulyono bekerja sebagai pedagang keliling sudah sekitar 8 tahunan. Biasanya Bapak Mulyono menjual anyaman keliling menggunakan sepeda di sekitaran Jalan Kalimantan, Jawa, dan Sumatera. Tetapi, ketika sudah mulai lelah, apalagi Bapak Mulyono mengayuh menggunakan sepeda di bawah terik sinar matahari yang menyengat, Bapak Mulyono seringkali singgah di pohon rindang untuk berteduh. Tak seringkali pula Bapak Mulyono tidak mendapatkan penghasilan dari penjualan anyamannya. Tetapi meskipun demikian, Bapak Mulyono tetap berusaha untuk mencari nafkah demi mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Dari proyek ini, saya belajar bahwa berbagi itu bukan tentang seberapa banyak kita memberi, melainkan seberapa besar hati kita peduli. Terkadang hal kecil yang kita berikan dapat menjadi harapan besar bagi orang lain. Seperti yang tertulis dalam Amsal 19 ayat yang 17, siapa yang menaruh belas kasih kepada orang lemah, membitangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Proyek ini mengingatkan saya bahwa ketika kita peduli terhadap sesama, Tuhan itu melihat dan tidak akan pernah menjadi sia-sia. Jadi, mari kita menjadi sahabat bagi sesama, bukan karena lebih, melainkan karena peduli. Terima kasih. Selanjutnya adalah refleksi diri menurut diri saya sendiri, di mana dengan tema yang dibawakan oleh kelompok saya mengingatkan saya untuk bahwa dengan kita berbagi pada sesama makhluk Tuhan, bukan berarti kita akan merasa kekurangan di dalam kehidupan kita meskipun dengan bantuan yang tidak seberapa. Dan bantuan tersebut sudah membuat orang yang membutuhkan merasa berkesukaan. Selain itu pula, dengan saya membawa ayat 2 Korintus 9 ayat 8, di mana pada ayat tersebut mengingatkan saat generasi saya saat ini yang terkesan individualisme dan tidak peduli akan sekitar, menegur secara perlahan bahwa
dengan kita berbagi pada sesama bukan berarti kita akan merasa kekurangan. Di mana dengan kita berbagi sesama, saya percaya bahwa di situ pula Tuhan memberikan kita kesempatan untuk bahwa kita bercukupan dengan segala hal yang telah diberikan Tuhan. Terima kasih. Refleksi yang dapat saya ambil dari tindakan sosial tersebut adalah saya diajarkan untuk saling mengasihi tanpa memandang status, perbedaan, suku, ras, dan keyakinan yang telah tertulis pada Matius 6 ayat 35. Dan saya juga diajarkan untuk menjadi bertumbuh dan berguna di tengah masyarakat, yang berarti membawa damai, membawa sukacita, dan menyebar kasih kepada orang yang mungkin tidak satu iman atau satu kepercayaan dengan kita. Nah, kemudian dari tindakan ini saya juga diajarkan untuk lebih rendah hati dan lebih saling mengasihi antara satu sama lain. Hal tersebut adalah salah satu contoh kasih yang telah hadir di tengah masyarakat, bukan hanya dengan kata-kata saja, tapi dengan tindakan. Ketika kita melihat orang yang kita bantu dengan rasa syukur, rasa bahagia, itu menimbulkan satu kebahagiaan dalam diri kita sendiri. Mungkin itu dapat disebutkan sebagai kasih dalam diri kita. Nah, saya juga ingin mengajak teman-teman sekalian untuk berbagi kasih, saling membantu satu sama lain, saling memperhatikan satu sama lain tanpa memandang perbedaan tersebut. Galatia 6 ayat 9a, janganlah kita cemu-cemu berbuat baik. Seperti pada ayat tersebut, kita diingatkan kembali untuk kita jangan bosan untuk berbuat baik. Nah, berbuat baik sendiri itu dengan banyak hal, salah satunya adalah berbagi. Berbagi sendiri itu merupakan suatu wujud kasih yang paling bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Dan berbagi itu tidak harus kita menjadi mapan dan menjadi kaya, kita menjadi sukses kalau kita bisa berbagi. Justru dari hal kecil saja kita bisa berbagi banyak hal. Misalnya dengan kita berbagi pikiran, kita berbagi sesuatu antara satu dengan yang lain, teman-teman kita itu juga termasuk berbagi. Jadi menurut saya yang bisa saya implementasikan dalam tugas sehari-hari adalah kita tidak mempunyai batasan untuk kita saling berbagi. Berbagi itu tidak menghalangi usia, tidak menghalangi pekerjaan, tidak menghalangi materi, fisik dan lainnya. Nama saya Yansa Syahyatni Sregar dengan NIM 2408-1030-1143 yang menjadi refleksi dari kegiatan berbagi dengan judul Sahabat untuk Sesama. Ini telah menjadi salah satu momen berkesan dalam hidup saya. Dalam kegiatan ini saya belajar tentang kasih, di mana saat saya memberikan sembako dan bantuan sederhana kepada mereka, saya melihat wajah-wajah yang penuh harapan dan tulus menerima dengan sukacita. Di tengah segala keterbatasan, saya justru belajar arti ketulusan, kesabaran, dan semangat yang kuat. Seperti ada tertulis dalam 2 Korintus 9 ayat 10, setiap orang hendaklah memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. Awalnya saya berpikir saya yang akan memberi, tapi ternyata saya juga menerima. Di mana saya menerima pelajaran hidup, pelajaran kasih, dan pelajaran kerendahan hati. Tuhan berbicara melalui pengalaman ini, mengingatkan saya bahwa setiap manusia berharga di matanya. Sesuai dengan tema yang kami angkat juga, berbagi itu bukan karena lebih, tetapi karena peduli. Tidak harus menunggu kita kaya, kita bisa berbagi, tetapi karena kita berbagi itu karena adanya kasih terhadap sesama kita manusia. Demikian hasil video kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.